Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, embun di pagi hari. Pagi hari ini saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, di mana kita sudah memasuki pekan kerja kita yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memelihara istirahat malam kita, dan kini kita sudah ada di hari yang pertama di pekan yang baru ini. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, terlebih lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang akan beraktivitas. Mari kita mengawalinya dengan mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami datang kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam memahami firman-Mu. Dan ketika kami mengerti, kami akan berlakukan itu dalam setiap langkah kami dari pagi hari hingga malam ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 31 sampai dengan 35. Penekanannya pada ayat 33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras. Demikian sabda Tuhan. Judul yang melandasi renungan kita berkata, Setan dalam Persekutuan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan kita pagi hari ini bercerita tentang perjalanan pelayanan Yesus yang turun ke Kapernaum. Lalu kemudian di situ dia masuk di sebuah kota Galilea dan mulai mengajar di hari-hari pada hari Sabat itu. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat, di sinagog pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, seperti yang kita tahu, tentu sinagog atau tempat-tempat ibadah adalah tempat-tempat yang sakral tentunya. Dan Yesus menyampaikan semua itu. Nah, bagaimana dengan iblis? Ternyata iblis punya kelebihan dan caranya untuk merasuk seseorang. Sekalipun dia ada di tengah-tengah persekutuan, di dalam gedung gereja yang selalu dianggap banyak orang sebagai tempat yang sakral. Tapi iblis punya cara, bagaimana caranya sehingga dia masuk ke dalam diri seseorang. Dan pada akhirnya dia mempengaruhi orang itu, dan orang itu bisa mengacaukan suasana sedang kekusukan orang yang sedang beribadah. Dan ini yang diceritakan oleh Lukas sebagai satu bentuk di mana di situ mau dikatakan dialog antara Yesus dengan iblis atau roh jahat yang masuk ke dalam diri seseorang. Dan iblis pun dikatakan di situ, roh jahat itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Mari kita perhatikan. Dari dialog itu, dari percakapan itu, dari peristiwa itu, kita bisa melihat iblis pun atau roh jahat pun mengakui tentang kekuasaan Tuhan Yesus. Dengan demikian ia merasa takut, maka Yesus pun mengusir dan menyelamatkan orang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita coba melihat dalam konteks kita masa kini. Kita semua punya pikiran yang sama. Tentu yang kita tahu, kalau ada satu ruangan, ada satu tempat yang gelap yang semuanya, pasti ada setan di situ. Tapi bagaimana di dalam gereja? Rumah di mana saudara dan saya mengatakan itu rumah Tuhan. Tentu kita selalu menempatkan diri sebagai bahwa rumah itu sakral sekali. Sehingga kita tidak mau menodai rumah itu dengan segala tindakan-tindakan yang jahat. Tapi iblis punya satu cara yang sangat jitu, yang bisa membuat kita, kalau kita terlena atau kalau kita lemah, maka dia bisa masuk ke dalam dan merusak suasana ibadah. Karena itu saudara-saudara, mari kita membiasakan diri kita untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum kita beribadah. Menguasai diri kita atau kita dikuasai oleh roh Tuhan dalam ibadah kita. Sehingga ketika kita bernyanyi, ketika kita bicara, ketika kita datang berdoa dan semuanya, serasa kita mendapatkan damai sejahtera. Lalu kemudian kita bisa pulang dengan sukacita. Mari
Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh roh jahat, tapi biarlah roh Tuhan yang menguasai diri kita. Karena roh jahat itu bisa saja melakukan apa yang dia inginkan, bahkan merusak diri kita. Karena itu jangan kasih kesempatan, tapi dekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka roh jahat pun tidak akan masuk ke dalam diri kita, karena dia takut. Itu yang disaksikan oleh Lukas. Dia pun mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Mari saudaraku, kita beraktivitas. Biarkan diri kita dikuasai oleh roh Tuhan, supaya roh jahat tidak masuk dalam diri kita, sehingga kita bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, para diaken, penatua, dan para pendeta. Berkati pelayanan kami bersama, berkati keluarga kami dan karya kerja kami. Kami berdoa untuk para pendeta emeritus, Tuhan berkati. Berkati juga pendeta domisili atau gereja saudara yang bersama-sama dengan jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk vikaris dalam masa vikariatnya, berikan dia kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, unit-unit misioner, Tuhan berkati juga pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa ya Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk sektor Nazaret, keluarga Bapak Sigit Puji Hardoyo, keluarga Bapak Sony Ambrosius Wibisono, keluarga Ibu Sri Novira Velberg, keluarga Bapak Stephen Roland Senke, keluarga Ibu Susana Hermina Letemia, dan keluarga Bapak Teddy Hartato. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit di Yerusalem, Ibu Yeceliankolo Tenda, Bapak Nicholas Tuedan, Oma Kolo, Oma Huai, Bapak Sors Seharlawan, dan Ibu Geralda Wenas. Tuhan memberkati. Dalam kondisi keberadaan tubuh mereka yang lemah, diberikan kekuatan dan pemulihan secara berangsur-angsur dari kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus berkati Bapak Niko Bakas. Tuhan berkati sukacita. Bertambahnya usia perkawinan, berkat Tuhan hadir di tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati yang pada hari Minggu kemarin bersukacita. Saudara Ipan Ronaldo Tampu Bolon, Saudari Primer Nauli Purba, Ibu Widya Ruth Handini Sitorus, Saudara Franciscus Papilaya, Bapak Hence Dewata, Bapak Rudi Adam, Ibu Ria Riani Makangkari, Ibu Mega Riana, Ibu Yudit Angelika Ranti, Ibu Marcelina Artauli, anak Serafim Priscilla Nasution. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari Minggu kemarin. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga yang pada hari ini menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Mikael Octavianus Bilal. Tuhan memberkati sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Saudara Yonatan Alexandro Jalmaf, anak Elvano Dominico Huai, anak Philip Benedict, Saudara Melki Junanto Marpau, anak Kenso Virgio Nanuru. Kami berdoa juga untuk Saudari Michelle Grace Saulina Sitompul, Ibu Lisbeth Simangunsong, Bapak Daniel Putra Rembet, Bapak Winarto, Bapak Hendra Louis Leander, dan Ibu Deborah Elok Kristiani. Tuhan memberkati sukacita
saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran, Tuhan memberkati mereka semua. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga, untuk Yapendik Triguna, Tuhan berkati di dalam persiapan, di dalam setiap pelayanan, bahkan juga para pengurus, para guru, dan juga kepala sekolah dan para murid. Diberkatilah di dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk setiap keluarga yang dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan jaga dan Tuhan berkati, baik tanggung jawab suami, tanggung jawab seorang istri, tanggung jawab anak-anak. Tuhan berkati semuanya, agar mereka hidup dalam keharmonisan dan diberkati dengan berkat-berkat dari Tuhan Yesus saja. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, mengawali seluruh langkah kami di pekan kerja kami yang baru. Kami mau serahkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.